kita harus terus terang. Ini bukan rahasia umum lagi. Aset daripada kiai itu santri, ya kan? Sekarang bayangkan saja, umpamanya santri 100, sebulan 100.000 sudah berapa? 100 kali 100 berapa? 100 kali 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. 10 juta. Nah, belum lagi bawa berasnya. Loh, ini saya bukan mengkorek kesalahan, tapi ini cerita. Nah, kalau saya bukan berarti saya iri, ya. Artinya nilai lillahi ta'ala. Sekarang mohon maaf, banyak kiai yang melakoni rila saja itu nggak bisa. Ya, banyak kiai yang melakoni rila saja nggak bisa, rela loh. Padahal usoli fardhu maghribi juga ujung-ujungnya lillahi ta'ala, usoli fardhu asri juga lillahi ta'ala. Tapi yang pokok ini, adakah di pondok pesantren belajar rila? Kan nggak ada. Ya nggak, belajar sabar nggak ada gurunya, nggak ada bukunya. Lah, mungkin yang dimaksud kalau saya kecenderungannya, agama itu apa sih? Lah, leluhur Jawa telah menjawab, agomo agemeng acira. Mestinya pada berguru ke saya, kiai. Ya, ini saya mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi ulo salam Rahayu Mbah Sohib, selamat malam. Rahayu Pak Budi. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Malam hari ini kita dipertemukan lagi, dan hari ini kita bertemu dengan Ki Dharma yang sedang berkunjung ke pesanggrahane panjenengan. Nah, niki kula pada tanglet kemarin kan Mbah Sohib itu bercerita bahwa ada anak yang bertanya kepada ayahnya bahwa agama itu akan dicabut. Nah, maksud dari statement panjenengan niku kepripun niku Mbah? Kula dereng paham. Mumpung enten Mbah Dharma teng mriki, terus semakin wonten pencerahan kagem kula Mbah. Monggo kula pengin bae menjelaskan. Sudah? Nggih, ampun Mbah. Yang ringan-ringan mawon lah. Sebenarnya itu hanya sebuah pertanyaan dari seorang anak kepada ayahnya, yang mana anak tersebut menemukan kejanggalan atas ada beberapa oknum di dalam agama. Bahkan oknum itu tokoh-tokoh yang diagungkan digadang-gadang sebagai tuntunan atau sebagai contohnya, sebagai contoh ketika dia mau berperilaku kesehariannya. Si anak tersebut dalam hatinya, dalam pikirannya itu ada tanda tanya. Sebenarnya agama itu tujuannya untuk apa sih? Karena anak tersebut taunya bahwa agama itu sebagai pengayom, sebagai penuntun, sebagai patokan agar manusia itu mencapai atau menjalankan perilaku-perilaku yang identik dengan kebenaran. Tapi pada kenyataan yang sekarang terjadi ya, itu perbenturan setiap umat itu lebih besar diawali dari konflik agama. Makanya anak tersebut bertanya sama bapaknya, "Ayah, jikalau agama itu kok sudah tidak berfungsi untuk umat manusia, apakah Tuhan itu berhak mencabut agama yang beredar di bumi ini?" Lalu si ayah itu menjawab, "Itu bukan salah agamanya, Nak, tapi salah oknum-oknumnya." Lalu kemudian si anak tadi bertanya lagi,
Tapi pada kenyataannya yang saya lihat ya ayah, itu dengan orang memeluk agama itu semakin banyak berbenturan. Bahkan ketika seseorang melakukan atau rutinitas ibadahnya itu semakin rajin, maka semakin membusungkan dada. Itu kan pertanyaan dari anak kecil. Bukan berarti agama itu mau dicabut, tapi si ayah tadi menjawab, iya itu sah-sah saja, karena agama itu yang menurunkan itu konon katanya itu Tuhan, atau kalau orang Muslim itu mengatakan Allah, maka Allah pun berhak untuk mencabutnya. Lalu si anak tadi bertanya lagi kepada ayahnya, ayah, kalau agama itu nanti dicabut, siapa yang akan mencabut? Si ayahnya bingung. Lalu kemudian anaknya itu bertanya lagi, ayah, kalau agama itu diturunkan melalui utusan-utusannya, apakah mungkin nanti yang akan mencabut juga utus-utusannya? Begitu Pak Budi. Bukan berarti saya mengutarakan bahwa agama itu mau dicabut, tapi itu hanya sekedar pertanyaan dari anak kepada orang tuanya. Ya. Nah, tapi kalau yang saya lihat, mohon maaf, sepertinya memang agama itu sekarang sudah carut marut. Maka dulu pernah orang tua saya mengatakan, ketika mau mencari kebenaran, bukan itu ke kiai atau ulama, tapi carilah orang yang bisa memberikan petunjuk sebagai orang tua itu, sebagai orang tua atau sebagai panutan, yang bisa memberikan petunjuk ke kedamaian, ketentraman yang ati. Jadi siapapun juga, bukan hanya sekedar ulama ataupun para kiai, bahkan orang-orang biasa yang kelihatannya sepele pun bisa kita jadikan panutan. Seperti contoh Mbah Dharma. Mbah Dharma sepertinya kan tidak mungkin orang memanggil Pak Kiai Dharma. Enten buatan ada orang yang manggil Mbah Dharma itu Pak Kiai, kan nggak ada. Tapi beliau itu bisa memberikan arahan kepada umat bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ngeten di antaranya. Monggo barangkali keterangan saya itu kurang sesuai, barangkali ada tambahan dari Mbah Dharma atau sanggahan, saya persilakan dari Mbah Dharma. Saya ya. Monggo. Monggo Mbah, kepripun sudut pandangnya panjenengan tentang nopo sing dijelasna teng Mbah Sohib? Oh, wilahing jati nopane ajat-ajate rukun Nusantara tabe uluk salam mulia. Ini uluk salam saya yang menurut kaum yang ilailu ya. Nah, kan banyak sekarang kaum ilailu. Jangankan rakyat, pejabat juga ilailu, ya kan? Jangankan rakyat, kiai juga banyak yang ilailu. Itu banyak di video-video kan, ya kan? Jadi kalau saya menilai, bukan menyanggah ini, tapi saya menalarkan. Kalau agama dicabut secara rasio, umat dan kiainya kepada ngamuk itu kalau Islam, ya kan? Kalau Kristen, pendeta dan umat Kristen yang mesti pada nggak rela. Betul. Ya kan? Lalu kalau Hindu yang sudah senang memasang patung, ya taruhlah, itu ya tentunya demikian. Sebab sekarang masih bisa membedakan menyembah Tuhan apa menyembah agama. Nah, harusnya seperti itu. Ya. Namun saya kecenderungannya kalau agama itu dicabut, apakah itu mungkin? Saya jawab sangat mungkin. Sebab manusia melakoni agama itu jika sudah terpaksa kurang terhormat, nah jadi kiai sih masuk ke pondok,
saya tak ngaji kitab nanti saya jadi ustadz itu umpamanya, kan ada juga. Artinya di dalam agama belum tentu orang itu beriman. Saya saja yang mengatakan, boleh dibantah, boleh disanggah. Di dalam agama itu belum tentu orang itu beriman. Lah nanti mungkin yang dimaksud itu kan cerita yang kias ya, sangat luar biasa Mbak Sohib ini ya. Namun kalau sampai agama itu tercabut, kita pertimbangkan apakah mungkin kiai, para habib tidak takut kehilangan pangan. Sebab kita harus terus terang ya, kita harus terus terang. Ini bukan rahasia umum lagi, aset daripada kiai itu santri ya kan. Sekarang bayangkan saja, umpamanya santri 100, sebulan 100.000 sudah berapa? 100 kali 100 berapa? 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. 10 juta. Nah, belum lagi bawa berasnya. Loh, ini saya bukan mengkorek kesalahan, tapi ini cerita. Lah kalau saya bukan berarti saya iri ya. Artinya nilai lillahi ta'ala. Sekarang mohon maaf, banyak kiai yang melakoni rila saja itu nggak bisa. Ya, banyak kiai yang melakoni rila saja nggak bisa, rela loh. Padahal usoli fardhu maghribi juga ujung-ujungnya lillahi ta'ala, usoli fardhu asri juga lillahi ta'ala. Tapi yang pokok ini, adakah di pondok pesantren belajar rila? Kan nggak ada. Ya nggak, belajar sabar nggak ada gurunya, nggak ada bukunya. Lah mungkin yang dimaksud kalau saya kecenderungannya, agama itu apa sih? Lah leluhur Jawa telah menjawab, agomo ageming aji. Lah mestinya pada berguru ke saya kiai ya. Ini saya mohon maaf ya, mohon maaf karena apa? Hakikat agama itu belum tentu pada iman yang nyata. Lah laku-laku neng ilmu kang nyoto saya nyatane mung kowe resepeng ati. Lah saya mengatakan kiai sekarang juga mungkin loh banyak yang tidak bisa beramal. Karena apa? Cerita amal, tapi belum tentu melakoni beramal. Lah kalau betul-betul para agamawannya, kalau yang Kristen pendeta ya mungkin ya, kalau yang Islam kiai ya, atau gus lah mungkin ya. Kalau memang sudah pada betul-betul bisa beramal, tidak mungkin ada masjid dikunci. Tidak mungkin. Karena apa? Itu bukan milik. Ya, itu kan dibangun bersama untuk kepentingan umat. Lah sekarang para musafir, para kere akan bernaung di mana sekarang? Ya, tanya ke lurahnya, lurahnya sedang kelilit utang. Ya kan? Tanya ke masjidnya, dikelola oleh takmir. Mau apa kamu, dari mana kamu, KTP-nya mana kamu, ya kan? Lah ini kan mengacu kepada formalitas. Begitupun cara peribadatannya. Lah saya akan menggarisbawahi intinya Mbak Sohib. Jadi kalau menurut saya mungkin sekali agama itu dicabut rahmatnya. Lah nanti kembalinya itu ke apa? Otomatis kepada iman. Nah kalau iman itu adalah hidayah. Jadi agama itu bisa tertiadakan di muka bumi. Tapi kembali lagi saya tadi mengatakan manusia pasti mau loh. Untuk apa manusia itu pasti mau? Dengan cara apa yang saya maksud? Dengan cara keterpaksaan. Manakala nanti mungkin terjadi kayak zaman Nabi Nuh yang dalam bahasa saya itu adalah amnesti Allah tahap yang kedua, itu niscaya lah saya sekarang nggak jadi kiai nggak apa-apa, yang penting selamat ya. Nah, karena kebanyakan, mohon maaf, bukan rahasia lagi, sekarang banyak yang niat mendirikan pondok untuk sandaran ekonomi bisa banyak loh ya, berarti saya tidak menuduh ya kan. Banyak yang mengadakan sebuah pengajian mungkin, sebuah apa mungkin untuk tendensi daripada pencarian gula tak, itu juga banyak ya kan. Lah ini tapi saya mengkritisi loh, bukan membenci, berbeda. Mengkritisi. Jadi kemungkinan karena ini sudah kondisi yang sangat emergensi menurut kacamata batin saya ya, sangat emergensi, ngibadah mung pada kok patut-patut. Nah ini kan saya yang mengatakan nggak apa-apa, monggo dicerna sendiri. Saya dikatakan orang baik, orang buruk nggak masalah. Yang jelas banyak sekali orang yang ibadah hanya sebagai patut-patut. Kok patut-patut itu apa itu? Ya pemantas. Ya romantika saja. Ya pemantas lah. Semestinya yang demikian Tuhan itu tidak menghendaki yang demikian. Maka agama itu bisa dilenyapkan dari muka bumi. Lah nanti kembalinya ke apa? Saya yakin adanya agama timbul dari kapitayan ya.
kalau agama itu tidak lebih menurut saya Kapitayan ya, jadi tidak lebih dari sebuah label daripada kantongan ini, kantongan umat yang saya maksud ya. Kantongan umat ini adalah ini, jalurnya adalah ini, yang ada memanggil Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, mungkin ada mungkin lagi nanti ini yang dewasa apa. Lah ini kan merupakan label saja. Lah kalaupun menurut saya terkabulnya atau terlaksananya semua ini adalah bagaimana kedekatan daripada si pemohon. Si pemohon ini yang saya maksud adalah manusia. Sebab saya sering mengatakan bahwa tidak mungkin ada Tuhan manakala tidak ada manusia. Ekstrim kan? Sebab yang bisa menyebut nama Tuhan cuma manusia. Loh, ini realita. Ya kan, tidak mungkin yang namanya cempek, terus tidak mungkin yang namanya gajah itu ya Tuhan, tidak mungkin. Yang begitu hanya manusia ini. Jadi adanya Tuhan karena adanya manusia. Ya silakan dicerna sendiri. Saya ekstrim tapi karena hakikatnya biar sampai yang saya maksud tuh. Lah ini yang menyebabkan tercabutnya agama dari muka bumi ini, agama yang sudah ada beredar dilebur, sing penting kowe duwe iman. Lah kembali lagi kepada Tanhono Dharma Mangerwo ya. Lah nanti itu mungkin tidak ada label agama, adanya itu adalah sing penting iman, ngukur rasaneng lian kaya dene rasaneng pribadi. Jadi saya kecenderungannya adalah mengiyakan atas kiasan daripada Mbah Sohib begitu Mas Budi. Ini saya sedikit mau menjabarkan, mungkin Pak Budi sendiri barangkali dan mewakmu atas keterangan Mbah Dharma terlalu frontal, terlalu ekstrim. Yang tadi bahasanya kan tidak ada Tuhan kalau tidak ada manusia, atau begitu? Nggih. Nah niku kula nggih dereng paham nggih. Kula pengen ngertos dari sisine Mbah Sohib niku kepripun niku. Kalau saya membicarakannya, mengupasnya begini, tidak ada kholik tanpa ada makhluk. Oh, okay. Jadi kenapa dia dikatakan kholik? Karena ada makhluk. Sebagai contoh, Pak Budi tidak akan dikatakan menciptakan lagu kalau Pak Budi tidak menciptakan lagu, maka Pak Budi tidak akan dikatakan sebagai pencipta. Oh, okay. Ya. Sudah paham? Paham. Jadi tidak ada kholik tanpa ada makhluk. Kenapa ada kholik? Karena ada makhluk. Karena ada yang diciptakan. Oh, nah, penjabarannya seperti itu. Oh, ya. Kalau saya ya, secara terang-terangan, saya ini menggugat, wong Jawa, wong Nuswantara, kamu itu mesti mengenali loro-lorone atunggal. Ya, artinya tidak mungkin ada Tuhan kalau nggak ada manusia. Nah itu kenalilah loro-lorona tunggal yang saya maksud. Allahku bukan aku Allah, ini loh yang saya maksud. Montorku bukan aku montor. Nah bisa paham ya? Artinya pengembalian kepada nasab atau garis keturunan bangsa ini adalah bangsa yang berkapitayan, yang tidak membeda-bedakan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharma Mangerwo, selesai. Makanya ketika ada, mohon maaf ya, salah seorang kapitayan juga yang mengembar-ngemborkan agama Budi, yang namanya Jawa itu bukan agama. Ini pemahaman saya yang saya tahu. Ya, Jawa itu bukan agama, tapi panyampurnaning agama. Ekstrim kan saya. Nah, mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena seluruh agama yang ada di Nusantara ini terpangku oleh Jawa. Makanya huruf Jawa kalau dipangku itu mati. Lah selama ini agama itu kan dipangku, matilah, banyak mati rasanya. Buktinya apa? Ada yang buta dikatakan buta secara terang-terangan, dengar nggak itu? Dengar. Salah seseorang ya, buta mata, buta hati. Lah kalau Jawa nggak mungkin akan demikian. Nah ini yang saya maksud tuh. Artinya sekarang karena dipangku mati terus dianggapnya kita tidak punya gerakan, dan lalu kita dianggapnya tidak beriman, dan lalu kalau Belanda itu animisme, dinamisme, itu kan kata Belanda, ya kan? Kalau sekarang itu karena mayoritas itu Islam, wong Jawa Mbah Sohib kayak wong sirik, wong musyrik lapor nabari polisi gitu loh, umpama loh. Ini kan sebuah hal yang terlalu mendiskreditkan. Lah saya punya hak dong, punya hak untuk menggugat jati diri bangsa ini adalah kawruh nyoto. Kawruh nyoto apa? Adalah mengenali sedulur rapat kelima pancer, dan lalu untuk yang lebih
di atasnya adalah loro-lorone atunggal, itu yang saya maksud. Moga Mbah, mbok saking jenengan enten penambahan. Jadi pada dasarnya agama itu untuk menyempurnakan akhlak, ya. Ketika dengan agama akhlak semakin bejat, lalu masih patutkah agama itu bersanding dengan manusia? Mungkin Tuhan akan berkehendak lain. Ini hebat tuh, ya. Sudah, mungkin sampai di sini saja apa yang saya mampu bicarakan. Barangkali ada kesalahan ataupun salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf karena keterbatasan. Sama-sama. Matur nuwun Mbah Sohib atas penjelasan saking Mbah Sohib dan saking Mbah Dharma. Matur Mbah nuwun, kula pun mandan padang niki Mbah tentang penjelasan tentang tercabutnya agama. Statement jenengan yang menceritakan ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, mungkinkah agama itu akan dicabut? Intinya seperti itu. Ya. Matur nuwun Mbah Sohib, rahayu Mbah Dharma, salam mulia. Salam mulia. Rahayu, rahayu, rahayu. Sirap